lagi di kanal saya Perspektif Andre Vincent Wenas. Nah, baru-baru ini Jakpro, Pemprov DKI Jakarta dan Pak Bambang Wijoyanto, TGUPP ya, menyambangi KPK membawa dokumen setebal 600 halaman tentang Formula E dengan dalih atau alasan bahwa tidak ada yang mau ditutupi supaya tidak terjadi hengki-pengki demi transparansi dan sebagainya. Nah, saya menulis catatannya yang berjudul bawa berkas Formula E setebal 600 halaman ke KPK. So what gitu loh. Begini. Nah sahabat, ngapain juga repot-repot bawa dokumen tentang Formula E yang katanya setebal 600 halaman itu ke KPK. Seolah fokus publik hanya mau diarahkan ke soal tebal 600 halamannya itu. Wow, tebal sekali ya. Lalu, kalau tebal, apakah itu berarti isinya relevan? Apakah isinya benar, the whole truth and nothing but the truth? Apakah isinya bermanfaat atau informatif untuk kepentingan penyelidikan KPK? Nah, banyak pertanyaan publik yang muncul jadinya. Sehingga tergopoh-gopohnya Pemprov DKI Jakarta, Jakpro bersama Koordinator TGUPP Bambang Wijoyanto menyerahkan berkas setebal 600 halaman ke KPK sambil deklarasi bahwa tidak ada yang ditutupi demi transparansi dan demi menghindari kesan hengki-pengki, malah justru terkesan banyak hengki-pengki yang mau ditutupi dengan gimmick dokumen setebal 600 halaman yang entah isinya apa itu. Sebetulnya kan soalnya sederhana saja, seperti yang sudah berulang kali disampaikan ke publik oleh terutama anggota legislatif dari fraksi PSI, Partai Solidaritas Indonesia di DPRD DKI Jakarta, sejak tahun 2019 lalu sampai saat ini di tahun 2021. Sahabat, banyak pertanyaan-pertanyaan mendasar yang tidak pernah tuntas terjawab terkait soal-soal seputar Formula E ini. Mulai saja dari soal bukti transfer komitmen fee yang ratusan miliar itu. Iya, bukti transfer itu semacam dokumen selembar aja, nggak sampai 600 lembar kok. Lalu soal tindak lanjut temuan BPK, soal revisi studi kelayakan yang komprehensif, yang lengkap menggambarkan untung rugi manfaat risiko dari perhelatan Formula E ini. Rincian perkiraan biaya secara menyeluruh. Iya, menyeluruh, nggak ada yang dikeluarkan dari perhitungan. Serta sekarang ini tambah lagi rincian biaya yang sudah dikeluarkan, berapa jumlahnya dan kepada siapa. Lanjut ke soal yang lebih teknis. Ini kan event balapan yang butuh sirkuit. Waktunya tinggal sekitar 6 bulan lagi, bukan 600 bulan. Lalu di mana sih lokasi sirkuitnya? Siapa sih kontraktornya? Seperti apa desainnya? Adakah tribun penontonnya? Bisa tampung berapa banyak penonton langsung? Sehingga nanti jualan karcisnya berapa banyak bisa dihitung. Kemudian ke persoalan yang masih nyangkut di awal ribut-ributnya persiapan Formula E di kawasan Monas waktu itu. Itu pohon-pohon mahoni yang ditebang dan katanya lagi dirawat. Bagaimana pertanggungjawabannya? Kapan sembuhnya mereka dari ruang perawatan yang sudah 2 tahun ini? Siapa sih yang merawat dan dirawat di mana? Belum lagi ke soal sponsorship. Bukankah sewaktu menyetujui event ini, fraksi PKS, Golkar, dan Demokrat minta agar pembiayaan event ini bisa ditanggung oleh sponsor atau swasta sehingga tidak membebani APBD. Nah, sekarang waktunya tinggal 6 bulan lagi. Siapa yang bakal menyponsori? Apakah fraksi PKS, Golkar, dan Demokrat tidak berkepentingan untuk bertanya? Artinya interpelasi kepada gubernur. Atau mungkin soal ini ada dalam dokumen 600 halaman itu. Ya, wallahualam. Lalu bagaimana sikap fraksi lainnya waktu proses persetujuannya itu? PDIP, Gerindra, PAN, Nasdem, PKB, dan PPP tercatat oleh media tidak menyoroti penyelenggaraan Formula E ini sama sekali. Oke-oke aja, alias setuju saja. Namun, sekarang fraksi PDIP ya sudah bertobat lah. Dan bersama PSI sudah minta untuk interpelasi, walau masih terganjal di rapat paripurna. Sahabat, kita pun ingat soal tanggal persetujuan soal perhelatan Formula E dulu. Rapat oleh DPRD DKI Jakarta dilakukan dalam sesi persetujuan kebijakan umum perubahan anggaran plafon prioritas anggaran sementara atau KUPA PPAS untuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBD P 2019 pada tanggal 13 Agustus 2019 atau hari Selasa sore waktu itu. Nah, ini artinya rapat itu oleh anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014 sampai 2019
yang tidak sampai 2 minggu kemudian masa tugas mereka pun berakhir untuk kemudian digantikan oleh para anggota legislatif periode 2019-2024 yang baru. Pada tanggal 26 Agustus 2019, hari Senin pagi, para anggota DPRD DKI Jakarta yang baru pun dilantik. Kok rapat yang menyangkut biaya anggaran sebesar ini seperti dikejar tayang ya? Apakah mereka sudah tahu bakalan ada pemain baru di Parlemen Jakarta? Catatannya begini, di periode 2019 sampai 2024, ini ada fraksi baru, yaitu fraksi PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Dan memang, barulah kemudian setelah ada fraksi ini, keributan-keributan soal Formula E itu terjadi. Jadi, sahabat, sekali lagi, 13 hari sebelum anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014 sampai 2019 mengakhiri masa jabatannya, nggak nyampe 2 minggu ini, mereka telah mengambil suatu keputusan tentang penyelenggaraan Formula E yang anggarannya jumbo sekali itu. Kembali ke soal dokumen atau berkas atau tumpukan kertas yang katanya setebal 600 halaman itu. Apa sih esensi dari tumpukan kertas itu? Kok berkas setebal itu malah tidak memberikan pencerahan apapun ke publik? Kenapa tumpukan kertas itu tidak dipresentasikan saja di forum interpelasi DPRD? Kenapa tumpukan kertas itu tidak diserahkan jauh-jauh hari kepada para wakil rakyat kita di parlemen untuk dibahas secara transparan? Kalau perlu dalam forum interpelasi formal. Kenapa takut? Kok ini malah bikin drama penyerahan berkas 600 halaman segala ke KPK? So what gitu loh. Katanya mau terbuka dan tidak ada hengki-pengki. Ini kok malah terkesan tambah menutup-nutupi dengan gimmick dan dramaturgi yang malahan sangat berbau hengki-pengki jadinya. Ya, demikian sahabat catatan ringan seputar dokumen 600 halaman yang baru-baru ini diserahkan oleh Jakpro, Pemprov DKI, dan juga TGUPP ke KPK. Kita tidak jelas apa esensinya, apa maksudnya, kenapa tidak melalui parlemen jauh-jauh hari untuk menjadi transparan dan terbuka. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.